君だよ君なんだよ教えてくれた暗闇も光るなら星空になる Hi and welcome back to the Weekest This Podcast. Dan kembali lagi bersama gue Esther sebagai host kali ini dan bukan narasumber. Dan hari ini kita akan membahas nih topik yang pasti kalian bakal suka. Kenapa? Karena akan membawa tentang kayak uang-uang cuan-cuan gitu ya kan. Siapa sih yang gak suka uang ya kan? Kakak narasumber suka kan? Suka uang-uang cuan-cuan gitu kan? Suka dong. Iya dong. Kru juga suka kan? Iya dong. Siapa coba yang gak suka cuan-cuan gitu? Kita semua juga pasti mau cuan ya kan? Nah, seperti yang kita tahu di judulnya hari ini kita akan membahas tentang hobi menjadi cuan. Nah, pasti kita semua ini punya hobi masing-masing ya, hobi yang beragam. Nah, kakak narasumber ini juga pasti punya hobi. Penonton juga di semua pasti juga punya hobi ya kan? Nah, hari ini kita akan membahas gimana sih cara kita bisa mengubah hobi kita yang sangat beragam ini bisa merubah jadi uang, cuan gitu. Nah, contohnya nih ya, misal teman-teman semua yang suka make up atau mungkin apa sih namanya, busana gitu ya, tata rias gitu. Nah, misal kalian bisa tuangkan ke cosplay ya kan. Nah, di cosplay ini kalian sebenarnya bisa mendapat cuan loh teman-teman. Jadi mungkin banyak nih yang beranggapan kalau misalkan cosplay itu cuma kayak make up doang terus ke event-event. Sebenarnya enggak loh teman-teman, kan banyak ada lomba-lombanya. Terus sebenarnya masih ada bisa mendapatkan uang teman-teman, cuan gitu. Nah, cuannya juga mungkin gak cuma dikit doang, tapi sebenarnya bisa banyak loh teman-teman. Kalau misalkan kalian search juga pasti tahu. Nah, terus kalau misalkan buat teman-teman semua nih, siapa sih yang suka main Mobile Legend, Free Fire atau mungkin PUBG ya? Siapa? Semuanya banyak kan ya kan? Jujur aku juga aku main Valo dan teman-teman semua juga pasti main games online misalkan di komputer atau mungkin di HP. Nah, di gadget kalian itu sebenarnya bisa menghasilkan cuan loh teman-teman. Tahu gak gimana caranya? Nah, misalkan nih kalian nekunin misalkan kalian suka main Mobile Legend, kalian bisa latihan terus misalkan kan kalau di sekolah-sekolah nih suka ada lomba-lomba gitu ya, lomba-lomba e-sport gitu. Kalian suka ikutan aja nggak apa-apa karena bakal ada hadiahnya. Hadiahnya juga biasanya uang gitu kan teman-teman. Terus kalau misalkan kalian beruntung gitu, kalian jago nih terus tiba-tiba ada tim e-sport yang ngelirik kalian kayak direkrut gitu masuk ke e-sport atau gamers-gamers di platform seperti di YouTube, situs-situs game gitu-gitu kan juga dapat uang ya teman-teman. Nah, nggak cuma itu aja, masih banyak hobi-hobi seperti kerajinan tangan. Kalian bisa jualan hasil kerajinan tangan kalian dari awalnya iseng, terus tiba-tiba kalian jual dapat uang, cuan kan? Anggap aja kayak investasi buat di masa depan nanti. Oke. Nah, intinya itu lebih berfokus gimana sih cara kita memanfaatkan gadget yang kita punya seperti ponsel. Cara kita mengolahnya tentu aja kita harus gunakan untuk hal-hal positif ya, bukan hal-hal negatif. Ingat teman-teman, bukan hal negatif. Nah, kalau gitu, aku di podcast ini tuh ternyata diwajibkan nih teman-teman buat nebak kira-kira profesi dari narasumbernya itu apa dan umurnya ini berapa. Nah, halo kakak narasumber. Halo. Wow, sepertinya tampan sekali ya dari suaranya ya, aku hampir salting. Nah, karena aku disuruh untuk nebak profesi dan umur, kalau misalkan aku salah nih kakak narasumber, aku berani bilang kalau misalkan aku bakal traktir kakak deh di warkop naik kelas. Setuju gak kak? Widih, setuju dong. Aduh, takut salah nih aku. Nah, tapi kakak tahu gak sih warkop naik kelas tuh yang kayak gimana, di mana? Di sini bukan? Di sini mana? Di ruangan podcast. Iya, ruangan podcast. Bukan kak, beda. Oh, beda. Nah, kalau untuk warkopnya sendiri itu ada di Jalan Sawangan nih kak, di Depok juga. Jadi kalau misalkan kakak mungkin pulang sekolah atau mungkin pulang kerja atau mungkin udah kerja gitu, mungkin bisa hangout aja di warkop kelas naik kelas. Kenapa? Karena jujur tempat itu cozy loh kak. Terus habis itu nyaman buat kita nyemil-nyemil, buat ngobrol, buat hangout aja gitu sama teman-teman, kumpul-kumpul. Nah,
Buat teman-teman semua yang mungkin mau ke warkop naik kelas, tapi teman-teman berada di Bekasi, tenang aja, nggak usah ke Depok, jauh. Nah, teman-teman semua ini bisa ke warkop naik kelas, tapi yang udah ada cabangnya. Namanya itu Warkop Jababeka. Nah, itu terdapat di Bekasi. Jadi teman-teman Bekasi ini bisa ke Warkop Jababeka. Oke, daripada lama-lama lagi, kayak aku juga udah penasaran gitu sih. Ini isi podcastnya tuh gimana ya? Gimana sih caranya mengubah hobi jadi cuan? Kalau gitu, kita masuk aja deh dari pertanyaan-pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan. Check it out. Oke, halo kakak narasumber. Halo. Wow, aku dari suaranya aja aku kayak bisa mimisan. Enggak, bercanda kak. Nah, untuk pertanyaannya nih. Apakah pekerjaan kakak nih ada dari sektor hiburan atau teknologi atau dunia pendidikan? Eh, Kalau hiburan kayaknya masih masuk deh. Hiburan masuk. Oke. Terus kalau misalkan karya kakak ini tuh atau pekerjaannya itu ada dampaknya nggak sih buat banyak orang? Oh, jelas ada dong. Ada. Kira-kira apa tuh kak dampaknya? Dampaknya ya, seru lah. Seru ya. Dampak positif kan, bukan negatif? Iya dong. Oh, kan siapa tahu kak. Aduh. Nah, selanjutnya nih, kakak nih berinteraksi sama banyak orang gitu nggak sih di pekerjaan kakak atau aktivitas kakak itu? Mungkin. Kok mungkin kak? Iya, mungkin Kenapa? dong. Ya karena nggak selalu berinteraksi. Tapi ada kalanya berinteraksi Ada gitu. kalanya berinteraksi. Oke. Tapi sering nggak? Lebih sering berinteraksi atau jarang? Kalau kalau saya mungkin sering ya. Oh, sering. Iya. Aduh guys, aku takut jawabnya salah guys. Nanti uang aku malah yang... Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja deh. Kakak nih kalau di pekerjaan kakak itu eh banyak gak sih menggunakan media sosial gitu untuk membagikan karya atau kegiatan kakak? Iya, banyak. Banyak. Harus malah. Oh, aduh kayak udah ada bayangan-bayangan gitu sih jawabannya. Cuma nggak tahu bener apa enggak. Nah, selanjutnya, kakak lebih suka bekerja dengan pakaian sehari-hari yang nyaman, yang kayak ya udahlah yang penting nyaman gitu, atau dengan koleksi desain culture yang mewah gitu? Aduh. Apa tuh kak? Gimana ya? Yang penting nyaman aja atau yang harus kayak mewah gitu, menjaga image gitu? Harus mewah dong. Oh, harus mewah guys, Iya. berarti image-nya ini bagus ya teman-teman. Nah, terus kalau misalkan di pekerjaan kakak ini melibatkan banyak kreativitas dan estetika gitu ya berarti kak? Iya, benar. Oh, seniman kah? Seniman atau enggak apa ya? Jangan-jangan model guys, oh my god, cosplayer sih kayaknya. Terus ngomongin tentang fashion nih, kan kakak sukanya tuh yang kayak pakaiannya tuh yang mewah, yang kayak harus bagus gitu ya Kak, menjaga penampilan gitu. Nah, kalau misalkan musiknya itu lebih suka pop atau tahun 90-an? Gimana ya jelasinnya ya? Ini berarti personal aja ya? Iya, betul. Kalau kalau saya sih lebih ke 90-an. Retro ya? Iya dong. Aku juga, menemukan sesama. Nah, terus kalau misalkan mau ngehubungin orang nih, Kakak lebih suka lewat, telepon, pakai telepon yang rumah itu yang kayak ada kabelnya, atau SMS pakai ponsel? SMS pakai ponsel. Oke, berarti kayak WhatsApp gitu ya? Iya. Oke, berarti, aduh mau nebak tapi takut salah gitu aku. Nah, terus aku manggil kakaknya ini pakai Kak aja atau Bang atau gimana? Lebih enaknya apa ya? Bang kali ya? Bang aja deh. Bang boleh? Boleh. Kalau sayang boleh nggak? Waduh. Oke, aku panggil pakai Bang ya. Oke, Bang. Jadi aku udah boleh nebak kan ya? Udah boleh nebak profesinya. Ini profesi tetapnya atau profesi sampingan? Sampingan. Sampingan. Profesinya jadi cosplayer.
Usianya kalau senyum berarti bener ya? Lah, kamu nggak ada Kalau yang tahu. usianya berapa ya? 20 deh. 21. Semoga bener ya Tuhan. Kita boleh jawab nih. Aduh, nanti dulu. Dulu ya. Nah, buat teman-teman yang kepo, kita langsung buka bingkai-bingkai yang menghalangi gitu gak sih? Aku gak mau dihalangin gitu, gak kayak kalian yang dihalangi oleh cinta hubungan beda agama. Upsi. Bercanda teman-teman, bercanda. Nah, by the way nih teman-teman, mungkin kalian yang tahu mungkin hobi apa sih yang bisa dijadiin cuan juga, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman yang nonton juga dapat ide dari kalian. Jangan lupa tulis di komentar ya, oke? Nah, terus jangan lupa untuk stay tune, jangan di skip-skip deh. Karena hari ini kita bakal bahas topik yang super duper seru. Nah, kalau gitu kita langsung open aja gak sih tiranya? Kita open aja. Oke, aku udah ngunci jawaban aku kalau misalkan kakak narasumber ini merupakan seorang cosplayer dan berusia sekitar 20-21 tahun. Nah, buat teman-teman semua juga pasti udah ada gambarannya kan? Kira-kira teman-teman semua juga ikut nebak dong. Nah, are you curious? Oke. Kira-kira bener gak ya? Bener gak kak? Gimana ya? Bener gak ya? Aduh, aku jadi takut deh, takut salah. Nah, dan lama-lama lagi karena kalian penonton juga pasti udah kepo gitu ya kan, siapa sih narasumber kita untuk podcast kali ini? Langsung saja, ini dia Bingkai Membuktikan. Aku nggak mau lihat dulu guys, aku takut. Oke, jadi kan narasumber, kira-kira jawaban yang tadi aku kasih itu benar atau enggak? Kalau dari profesi benar, tapi kalau umur salah. Ya elah. Tapi yang penting ada benernya, ada yang benernya. Nah, kalau misalkan usia salah, kan aku nebaknya 20-21. Iya. Yang benernya berapa? Yang bener itu 19. Ih, beda 1 doang. Loh, enggak dong, enggak boleh. Oh iya, nan tambah tua. Iya. Oke. Nah, mungkin Abang nih bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, boleh ya nih. Iya, boleh. Kenalin semua, nama gua Ahmad Faiz. Boleh panggil Faiz aja. Oke, berarti gue panggilnya Bang Faiz gitu. Iya dong. Oke, nah Bang Faiz datang ke sini itu lihat nih udah pakai jas putih, Waduh. kayak kemeja hitam kayak gitu. Lagi cosplay juga kah? Iya dong, cosplay dong. Jadi siapa, Bang? Jadi Kim Dokja dari OLV. Ya. Oh, aku baca novel kan. Baca kamu? Iya, Bang. Waduh. Oke, mungkin Bang Faiz bisa show off dulu outfitnya. Boleh. Sebentar. Wow, ini dia Kim Dokja. Oh my god, ganteng banget. Penonton kalian semua di rumah jangan salting ya. Waduh. Oke, mungkin Bang Faiz punya Instagram gak yang bisa di-spill gitu? Oh, ada. Boleh nih. Iya, boleh Spill ya? dong, di-spill. @fritz_ag_. Oke, jangan lupa follow ya teman-teman semua. Oke. Nah, Bang Faiz datang ke sini itu kan untuk podcast ya, untuk membahas temanya itu hobi menjadi cuan. Iya. Nah, Bang Faiz ini sendiri kan seorang cosplayer ya. Cosplayer itu pasti dibilangnya hobi ya berarti. Hobi. Atau pekerjaan? Lebih ke hobi. Oh, hobi. Iya. Oke, nah aku mau kasih pertanyaan nih. Karena banyak banget kan orang-orang tuh bilang kalau misalkan cosplay itu kayak hobi yang kayak ya udah cuma make up, dress up gitu-gitu doang, dan banyak juga yang bilang hobi ya hobi, gak bisa jadi cuan gitu. Nah, hari ini kita bakal matahin stigma tersebut. Dengan cara apa? Kita langsung tanya pertanyaannya ke Bang Faiz. Jadi teman-teman semua stay tune. Nah, Bang Faiz, jadi kan banyak banget nih generasi-generasi sekarang tuh pengen nyari uang gitu dengan gampang, mungkin dari hobinya. Nah, gimana sih caranya biar hobi kita ini bisa jadi cuan gitu? Hobi bisa jadi cuan ya? Mm-mm. Pasti susah banget sih kalau hobi jadi cuan. Misal hobinya itu main game. Kan banyak tuh arahannya, bisa jadi YouTuber, bisa streamer, sama bisa jadi masuk e-sport. Nah, yang penting dilihat dari prosesnya dulu sih.
Kita nggak bisa instan gitu kan kalau mau jadi Heeh. hobi kita cuan. Nah, kalau misalnya proses itu panjang nggak kira-kira? Proses nggak bisa ditebak kalau kata aku sendiri. Tuh. Tapi kalau untuk proses Bang Faiz gimana? Gampang. Gampang. Ya gampang. Ada any tips gitu biar jadi gampang? Any tips ya? Yes. Nyiapin dari jauh-jauh hari. Oh, jadi kayak bikin plan gitu ya sebelum Iya, ini. harus dibikin plan malah. Oke, itu tipsnya buat teman-teman semua ya. Tapi kalau misalnya emang dia nih udah nekunin hobi ini terus sudah kayak mau buka penghasilan gitu. Nah, tapi ternyata penghasilan ada, cuma kayak masih dikit. Itu cara ngembanginnya gimana? Cari inovasi baru aja mungkin. Sesuai hobinya juga. Beda-beda hobi pasti beda-beda cara berkembangnya. Berarti kayak lebih berani buat mencoba hal baru gitu ya? Iya. Oke. Nah, selanjutnya nih. Sering banget kan denger cerita orang yang berhasil menjadikan hobi jadi cuan ya kan? Tapi itu ada juga yang gagal. Nah, kira-kira apa sih tantangannya sehingga bisa gagal gitu? Oh, gagal dalam hobi ya? Mungkin kalau gagal dalam hobi itu kita introspeksi diri dulu, cari di mana salahnya, di mana gagalnya. Mungkin dari situ sih. Karena emang kalau gua pun pernah gagal. Oh. Iya, jadi suatu hari kayak udah ada planning nih, kita Mhm. jalan kemana kan, event di mana gitu. Tiba-tiba gagal karena dananya yang kurang, Oh, harinya yang nggak kurang pas. persiapan ya berarti. Heeh. Terus kalau misalkan gagal dari cuannya gitu. Gagal dari cuannya, mungkin kitanya yang kurang apa ya, kurang banyak inovasi baru gitu ya, Mas. Oh. Iya. Berarti emang dari awal-awal tuh benar-benar harus disiapin ide-idenya ya kan? Kayak Iya, ide idenya. cadangan juga perlu ya? Bener. Oke. Nah, mungkin kayak kalau misalkan baru mulai nih, kita misalkan baru mulai mau jadi cosplayer gitu, kira-kira apa sih yang diperlukan? Diperlukan. Paling yang pertama, kostum sih. Kostum. Oh iya. Karena kalau nggak ada kostum nggak cosplay. Iya sih, nggak salah Iya sih. kan? Heeh. Ada kostum nggak cosplay kita. Nah, terus kalau misalkan kita udah punya kostum, udah punya apa segala macam. Nah, untuk biar kita bisa bikin lebih terkenal gitu kan, biasa kalau terkenal kan banyak cuannya gitu kan. Oh, Kayak pasti. dipanggil-panggil ke broadcast or podcast Benar. gitu-gitu. Itu kayak gimana sih caranya? Itu kalau mereka biasanya pakai tahu sistem traktir gak? Traktir. Traktir Atau tahu. halo app ya? Iya. Nah, ya biasanya mereka dari situ Oh, ngalirin cuannya. kayak gimana aja misalnya di traktir ini? Ada dua opsi. Yang pertama, mereka dapat cuan dari situ untuk cosplay, atau mereka cosplay untuk dapat cuan dari situ. Oh, maksudnya kayak gimana tuh? Nih, mereka itu jadi cosplay, tapi mereka buka kayak photocard Oh. atau macam photocard lah. Iya ya, kayak FX. poster-poster gitu. Iya. Heeh. Nah, mereka jual fotonya itu di situ rata-rata. Oh, tapi laku. Iya, laku. Damn. Itu bingung banget kalau laku ya. Tapi kalau Bang Faiz laku. Ya ampun. Laku dong. Aduh. Iya deh. Nah, tapi kalau untuk Bang Faiz gimana? Cuan nggak? Kalau dari aku iya sih. Cuan? Iya. Wow, nominalnya bisa disebut atau nggak bisa? Jangan deh. Oh, jangan. Tapi yang penting cuan ya. Cuan. Yang penting cuan. Nah, kalau dari Bang Faiz juga jawabannya iya bisa, dan juga mungkin dari personal branding juga ya. Personal branding. Ya, di mana? Pasti dong. Kalau misalnya mau mulai juga apa ya, singkirkan rasa malu lah. Namanya juga berani coba gitu kan. Itu dia. Iya. Itu mungkin Bang Faiz bilangnya maksudnya begitu, maksudnya personal branding ya teman-teman. Karena personal branding juga perlu banget, dimana bukan kalian ngepost juga nggak apa-apa ya kan? Nggak apa-apa. Iya, asal ya udahlah nggak usah malu, karena itu emang hobi kalian, dan orang-orang tuh juga bakal nanggepnya makin lama tuh kayak, oh jadi ini hobi dia gitu, dan bukannya malah si sok bisa, sok apa. Enggak kok teman-teman, jadi tenang aja, yang penting mau berproses. Nah, selanjutnya Bang Faiz, aku mau nanya nih, cosplay kan biasanya tentang meniru karakter gitu ya, kayak karakter anime atau manga gitu-gitu. Nah, menurut
menurut Bang Faiz ya, apakah cosplay juga bisa dijadikan sebagai bentuk ekspresi diri atau malah sekedar hobi aja? Itu apa ya? Kalau dari aku nih, Mhm. dari mungkin sekedar hobi. Oh, hobi. Kenapa tuh? Karena males banget sampai ngedalemin karakter. Oh iya, penuh effort gitu ya? Iya. Oke. Nah, tapi Bang Faiz tuh suka ikut ini nggak sih kayak lomba-lomba cosplay gitu? Kan suka ada tuh. Oh, lomba. Mhm. Untuk lomba pernah ikut sekali. Apa yang coswalk Itu atau cosplay competition? Coswalk. Oh, coswalk. Wow. Tapi kenapa? Itu udah lama banget. Oh, udah lama, guys. Tapi gimana? Hasilnya ya, Heeh. hasilnya nggak masuk juara. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Next time bisa lah. Nah, terus aku mau nanya lagi nih. Wibu about wibu nih. Siapa penonton nih wibu-wibu? Nah, itu kan sering dianggap nih sebagai orang yang apa ya, istilahnya tuh erat banget hubungannya sama Jepang, atau bisa dibilang mungkin fanatik ya, orang-orang tuh bilangnya fanatik. Kalau tanggapan Bang Faiz gimana about wibu? Wibu. Mhm. Wibu fanatik ya. Yes. Semua orang mungkin punya hobinya masing-masing gak sih? Kayak punya kesukaannya sendiri. Heeh. Bola, K-pop, Iya. gitu kan. Jadi kalau mereka suka sama anime ya menurut aku nggak apa-apa. Tapi yang berlebihan sih yang menurut aku emang kayak gimana gitu. Emang ada yang kayak berlebihan gitu ya? Wah, ada dong. Spill dong, spill Ada dong, dong. spill dong, spill dong. Penasaran nih. Yang berlebihan ya. Hmm. Contohnya mereka mungkin sebenarnya cosplay udah masuk ke berlebihan. Oh, kenapa? Karena mereka emang sepengen itu jadi karakter. Oh. Iya. Terus kalau misalkan kayak aku kan sering ketemu, kami kan ke mall nih. Terus aku sering ngeliat ada event di Jepangan. Biasa tuh banyak banget orang-orang tuh yang suka ngedance gitu. Waduh. Oke. Nah, itu termasuk fanatik atau enggak? Sesuai merekanya. Biasanya yang kayak gitu mereka emang cuma ngedance atau emang mereka bukan wibu. Oh, tapi kayak Ya, ya udah mereka kan mengasihkan aja gitu. apa namanya? Mereka itu kan idol. Hmm. Iya, idol jadi diundang ngikutin acara. Oke, berarti sama aja kayak K-pop gitu ya. Iya. Makanya jangan bilang wibu tuh freak gitu. Waduh. Nggak semua wibu tuh freak ya kan? Enggak semua. Enggak. Tapi ada yang freak gak? Ada. Tapi pernah ketemu yang wibu freak gitu nggak? Pernah lah. Oh my god. Sering malah. Tapi kalau misalkan Bang Faiz nih di event, itu kalau misalkan ketemu orang nih, apa sih namanya? Ada yang nggak disuka gitu, misalnya kayak pengalaman buruk kayak gitu waktu event. Oh, pengalaman buruk. Iya. Mungkin waktu itu pernah ada orang Kenapa tuh? mungkin mau kenalan ya. Iya. Tapi karena dia yang menurut aku rada freaky, jadi kesannya nggak enak banget, jadi nggak Oh. nyaman. Kayak gimana tuh maksudnya? Jadi orang ini kayak deket-deket ke aku, terus bilang kan kayak, suka apa bro gitu kan, lagi cosplay apa nih, so asik lah. Karena yang mungkin so asik mah ada yang asik beneran, ada yang Iya. enggak. Tapi yang ini kayak terlalu maksakan atau yang dianya. Oh, berarti terlalu ngedeket gitu ya? Iya. Oke, nah berarti buat teman-teman semua mungkin yang introvert juga kalau misalnya di event di Jepangan, I mean nggak apa-apa mau kita sapa misalkan, cuma tahu batasannya teman-teman supaya Betul. cosplayernya juga merasa nyaman di sekitar kalian, di event tersebut supaya tidak menimbulkan salah paham gitu teman-teman. Nah, ada lagi nggak kira-kira apa sih kesan buruk kayak gitu? Kesan buruk ya? Kesan buruk harus mandi sih kayaknya. Waduh, jujur aku juga pernah ketemu sih. Iya Waktu kan? itu kan aku juga sempet ke event di Jepangan, terus kayak baru melangkah terus dia tuh menghirup aroma segar dan wangi. Wow. Nah, tapi catatan aja buat teman-teman semua ya. Kalau mau kemana-mana, please sediakan parfum atau jangan lupa untuk mandi terlebih dahulu karena bukan kalian doang yang berada di tempat tersebut, banyak orang dan ya sama aja sih kita menjaga kenyamanan satu sama lain ya. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini apa sih
pendapat kakak tentang stigma negatif soal wibu dan cosplayer tadi. Kalau misalnya wibu sama cosplayer itu kan banyak banget dipandang tuh sebagai apa ya, kayak orang-orang freaky gitu yang kayak gitu-gitulah. Stigma buruk. Iya, karena banyak banget kan yang bilang kayak apaan sih cosplay, cuma dandan, cuma dress up, terus habis itu kayak ke event di Jepangan sambil bawa-bawa senjata-senjata properti Wah. gitu. Nah, pasti orang-orang kan yang belum tahu tuh pasti nganggapnya buruk. Sedangkan kita yang udah tahu tuh kayak fine-fine aja, gak ada salahnya teman-teman. Itu gimana? Ya menurut aku sih nggak masalah, cuman sesuai eventnya. Biasanya suka salah tempat mereka pilih event. Loh, maksudnya gimana tuh? Kadang ada yang di outdoor, kadang ada yang di mall tapi mallnya lagi rame. Ya, jadi kelihatan pantas. Menurut kita kan itu kayak fine-fine aja ya. Ya udah kok. Tapi menurut aku juga ada yang janggal. Kenapa? Mereka yang lagi di tempat umum itu suka kerasukan. Wah, Iya, kerasukan? kerasukan. Setan gitu? Bukan. Apa? Mereka terlalu menjiwai karakternya. Oh, Naruto! Sasuke! Naruto! Sasuke Club! oh, berarti Itu. menjiwai karakter bagus ya teman-teman. Tapi terlalu mendalami tuh kayak, Jangan deh, apalagi di tempat umum. iya. Berarti tahu tempat aja ya. Iya. Iya, supaya orang-orang juga nyaman. Back to kayak tadi lagi, yang penting tuh penting buat menjaga sekitar kita nyaman ya. Ada lagi nggak Bang Faiz? Udah paling gitu aja sih. Iya, nah terus Bang Faiz ini deh, banyak banget sumpah yang ngeluh kalau misalnya ke event nih, itu banyak banget oknum-oknum yang mungkin melakukan tindak seksual gitu, kayak cabul-cabul gitu. Iya. Itu kayak tanggapannya gimana? Tanggapannya ya. Mm-mm. Yang pertama mungkin untuk yang apa ya? Untuk pelakunya jangan ini deh. Jangan berani-berani di tempat Iya kayak kan? gitu mah. Kayak kok Tempat bisa umum melakukan pasti ya? kelihatan. Iya. Iya. Aduh. Nah, Sama untuk yang cewek-cewek ya. eh Kalau ke event harus bawa pendamping sih. iya, Harus bawa pendamping. pokoknya takut banyak kasus-kasus lagi ya. Iya. Karena sebenarnya banyak kasus nih teman-teman. Tapi oknum-oknum tersebut tuh ya emang mungkin tidak diundang ya. Tidak diundang. Maksudnya kayak kalian boleh kok ke event di Jepangan asal, atau mungkin kayak gak cuma di event di Jepangan deh, kita bahasnya di umum, misalkan di mall-mall gitu kan pasti masih banyak ya kasus-kasus pencabulan gitu-gitu sama oknum-oknum. Nah, ibaratkan sama itu deh. Intinya kita tuh harus bisa sama-sama saling menjaga kenyamanan, tahu batasan, ya teman-teman gitu, supaya tidak ada menimbulkan salah paham atau yang bahkan bikin stigma-stigma cosplay ini makin jelek karena si oknum-oknum tersebut. Gitu, setuju nggak Bang? Setuju banget itu mah. Nah, mungkin Bang Faiz ada kata-kata nggak buat newbie gitu yang baru cosplay memulai apa sih namanya, kayak sebagai content creator or something lah, yang baru memulai hobi menjadi cuan. Oh, hobi menjadi cuan. Yes. Terus semangat aja deh ngikutin prosesnya karena emang bakalan berat banget sih. Apalagi yang masih awal-awal, pentingnya itu nanya ke orang-orang yang udah berpengalaman. Mm-mm. Tuh. Oh, berarti jangan lupa juga untuk bersosialisasi ya, supaya Iya. dapat kenalan juga. Iya dong. Heeh. Harus. Oke. Nah, tanpa lama, tapi sayangnya nih Kak, itu merupakan pertanyaan terakhir dari aku. Oke. Nah, jadi nggak kerasa banget ya, ternyata podcast ini udah berlangsung ya sekitar 30 menitan lebih lah ya. Nah, by the way, karena tadi aku salah, itu bakal ada hukumannya. Nah, hukumannya apa nih ya? Coba kita langsung panggil krunya. Wow, apa ini Bang? Oh my god. Waduh. Apa? Aku harus ngapain? Pakai tangan. Banget, harus banget. Ih. Bacain. Ya. Guys, tunggu dulu guys. Aku nggak akan takut guys. Nggak takut balan aku guys. Lihat aja guys. Nggak, tadi bukan aku guys. Beda orang.
Oke deh. Nah, Bang Faiz, aku udah dapat hukumannya nih. Jadi traktir ini gak sih? Warkop naik kelas. Traktir dong. Waduh. Nah, teman-teman semua juga jangan lupa datang ke Warkop naik kelas. Nah, jadi ini dia podcast kita tentang hobi menjadi cuan. Dan by the way, kita juga masih ada hadiah buat narasumber kita. Karena aku kan tadi salah nebak, tapi dia bener. Jadi dapat hadiah. Oke, untuk Cleo dipersilakan. Waduh, Apa nih? silakan dibuka. Apaan nih? Oh my god. Buka, 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 buka. Bener kan ya? Iya, iya. Topik nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Apa tuh? Sepok, tuh sepok. Ini juga nggak sih? Wow, Apa? mendapat pom-pom emas. Oh, Oh, apa? Oh, masih ada isinya. ada. Apa? Wow. Wow, wow, wow. Apa itu? Buku Oh. Your Name. Kimi no Nawa ya? Iya dong. Nonton belum? Udah dong. Oh, Siapa udah. yang nggak pernah nonton? Oke. Selamat Bang Faiz karena telah mendapatkan hadiah. Dan untuk teman-teman semua, sayangnya podcast kita akan berakhir di detik ini. Namun sebenarnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah nonton. Dan terima kasih untuk Bang Faiz yang udah hadir di podcast kali ini. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Amin. Oke. Nah, teman-teman semua yang udah nonton, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga share. And yeah, this is the end for us. It's a wrap from us. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Makan dulu. Kakaknya mau foto tuh, kakaknya mau foto. Lu kabar privat bareng sama Pak Rizky Paredi. Do we get this podcast? Are you curious? Yeah! Do we get this podcast? Are you curious?